Makanya marilah kita hidup-hidup damai, rukun, jaga hati. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa ba'du. Adanya polemik nasab ini ya, diakui ataupun tidak, para pembenci habaib itu pasti mencari celah agar menemukan celah daripada para habaib terus disebarkan. Tujuannya apa? Untuk membangun kebencian di hati manusia. Contohnya seperti video potongan, video yang tidak lengkap, khususnya ini pada Ketua Robitoh Al-Habib Taufik As-Segaf. Beliau termasuk yang gencar diserang, difitnah oleh para pembenci habaib. Saya dulu selama ada di pondok pesantren Sidogiri, di setiap acara itu di Sidogiri, sering juga yang mengisi itu adalah Habib Taufik. Sehingga saya tahu langsung sedikit atau banyak, sedikit banyaknya saya tahu langsung terhadap haliah beliau. Sehingga dulu saya pernah berikrar saya ini sebagai santri beliau. Saya berikrar sebagai santri beliau meskipun tidak pernah mondok di pondoknya. Semoga saja saya diakui sebagai santrinya dan kelak di surganya Allah bersama beliau dan para masyayikh Sidogiri. Ini yang perlu diketahui oleh umum. Jadi video potongan itu ya tidak benar. Tidak benar. Kalau dikatakan benar itu tidak benar. Kalau ada video potongan, coba cek ke aslinya, ke fullnya, lihat fullnya. Dan andaikan ya, ini hanya andaikan memang ada yang salah dari Habib Taufik, beliau lebih tahu caranya bertaubat. Caranya kita itu diam, beliau lebih tahu caranya bertaubat. Manusia ini tidak ada yang sempurna, saudara, ya. Sampai-sampai Rasulullah memerintah kita, ittaqillah haitsuma kuntah wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Takutlah pada Allah dimanapun kita berada. Ketika kita terjatuh melakukan hal yang tidak baik, segera susul dengan hal yang baik. Artinya segera bertaubat. Ini perintah Rasulullah. Berarti ini menunjukkan tidak ada orang itu yang sempurna. Setiap manusia pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Akan tetapi ada yang tahu caranya bertaubat, ada yang tidak tahu. Beliau itu orang terpandang. Kita siapa? Harusnya sadar tempat kita. Iya, kita harus sadar tempat kita. Kita tidak tahu. Ada satu kesalahan, andaikan ini ada satu kesalahan dari beliau, kita tidak tahu nanti malamnya beliau sholatnya seperti apa, ibadahnya seperti apa, sujudnya beliau seperti apa, zikirnya beliau seperti apa. Padahal beliau itu sudah masyhur adalah min ba'di, termasuk daripada ulama tasawuf, ya, ulama sufi. Beliau memang kajian-kajiannya sering mengisi kitab-kitab akhlak, kitab-kitab sufi. Di antaranya adalah kitab Ihya Ulumuddin. Ini yang pertama. Jadi tidak ada gunanya hati kita ini dicekoki, diisi dengan kebencian terhadap sesama, khususnya pada dzurriyyah Rasulullah, para habaib, ya. Meskipun bukan dzurriyyah Rasulullah, kita benci, ini tidak benar. Apalagi terhadap sudah jelas dzurriyyah Rasulullah seperti para habaib. Yang kedua, ini perlu diketahui, beliau ini min ba'dil ulama is-solihin.
Saya sering ada di majelis beliau dulu. Saya sering mengikuti, artinya ketika ada acara di Sidogiri, itu yang sering mengisi adalah beliau, termasuknya adalah Habib Taufik. Sehingga saya saksi mata langsung dan saya saksi rasa langsung. Karena ini para pembenci, karena tidak tahu kalau ini manis. Sehingga dia tidak akan pernah mau merasakan hal itu. Dan dikatakan ini tidak akan percaya kecuali dia merasakannya. Kalau ini manis. Seperti itu. Saya ini sudah merasakan, saudara ya. Sudah merasakan. Manisnya bersama beliau itu sudah merasakan. Man jalasa ma'al ulama izdada minal ilmi wal amal. Siapa orang yang berkumpul atau satu majlis dengan ulama, maka apa yang akan terjadi? Izdada minal ilmi wal amal, akan bertambah ilmu dan pengamalannya. Bukan hanya ilmunya saja ya, akan tetapi plus bersama pengamalannya. Karena al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ya, pohon tidak ada buahnya. Ini yang saya rasakan. Keluar dari majelis Habib Taufik yang saya rasakan. Pengetahuan saya bertambah. Amal saya juga bertambah meskipun kadang bertahan 1 bulan, setengah bulan, 10 hari. Itu tergantung kadar iman kita, ya. Yang jelas rasa itu sudah ada. Seperti itu saudara ya. Beliau min ba'dis sholihin, buktinya. Tadi min ba'dil ulama, termasuk itu. Saya menyaksikan langsung. Kalian yang tidak pernah menyaksikan, percaya atau tidak terserah. Karena kalian tidak pernah menyaksikan, tidak pernah merasakan. Jadi percuma ini permen manis. Tapi kalian tidak akan pernah percaya kalau ini permen manis karena kalian tidak pernah merasakan, dikira racun, ya. Beliau min ba'di sholihin wa man jalasa ma'as sholihin izdada raubatan fit ta'ah. Siapa orang yang sering berkumpul atau satu majelis dengan orang saleh, maka yang ada keluar dari majelis tersebut bertambah taat, mengikuti perintah Allah. Ini saya rasakan juga. Kalian percaya tidak percaya terserah. Yang penting saya sudah menyampaikan. Berarti beliau min ba'dil ulama is-sholihin, termasuk daripada ulama yang saleh, ya. Jadi marilah kita sadar akan diri kita sendiri, siapa kita dan siapa mereka. Seperti itu. Dan yang terakhir ini ya saudara, saya menganggap fitnah terhadap Habib Taufik ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala terhadap beliau untuk mengangkat derajat beliau ke derajat yang lebih tinggi. Siapapun orang yang masuk sekolah kelas 1 untuk naik ke kelas 2, maka harus melewati ujian. Ya. Beliau itu orang soleh, jadi tidak mungkin tidak akan diuji oleh Allah. Di antara ujiannya adalah fitnah yang ada akhir-akhir ini. Iya. Karena Habib Taufik ini benar-benar difitnah sekarang. Di potongan-potongan video itu luar biasa. Jadi ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya sesuai dengan firman-Nya Allah, hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira ketika mereka berkata amanna akan dibiarkan saja tanpa ada ujian? Jadi ketika orang itu imannya sudah bertambah, ujiannya pun akan bertambah. Semakin bertambah ujian, semakin berat. Jadi ujian itu tergantung kadar keimanan kita. Kalau kita difitnah seperti para habaib sekarang, khususnya Habib Taufik,
yang selalu diserang di media sosial, maka kita tidak akan mungkin mampu. Tapi Habib Taufik membiarkan ini, tidak mendengarkan sama sekali, biarkan terserah orang, terserah, biarkan. Habib Taufik mampu menahannya karena kualitas beliau memang kualitas tinggi. Jadi marilah kita saling menjaga. Kita ini adalah saudara. Kita saudara seagama, kita saudara senegara. Ya, tidak ada kata istilah pribumi. Para habaib ini dari dulu juga pribumi, para habaib juga pribumi, diakui oleh negara. Terus siapa kita yang tidak mengakui mereka? Kalau masalah bahasa lebih dulu dan lebih dulu, ya sebenarnya kita juga bukan tuan rumah, kan seperti itu. Makanya ada istilah Madura dulu, kenengi com, kenengi lakon lakoni. Artinya apa? Di mana tempat kita, disitulah kita tempati. Apa pekerjaan kita, ya itulah yang kita kerjakan. Kalau bukan tempat kita tempati, maka ini bisa berbahaya. Kalau di Madura bukan tempat kita, istri orang kita tiduri. Ya ini tidak berumur saudara ya. Pekerjaan orang, tempat kerjaan orang kita ambil, ya dimanapun ini tidak akan selamat kita. Makanya marilah kita hidup-hidup damai, rukun, jaga hati. Jangan sampai ada saling membenci. Kita satu saudara, kita seagama, sebangsa ya. Ya semoga bermanfaat. Hanya itu, akan tetapi ini perlu diketahui bahwa Habib Taufik itu min ba'dil ulama'is shalihin. Ya, min ba'dis shalihin wal ulama'il amilin.